Hai sahabat tanah air. Di tengah peta dunia yang terbentang dengan luas, terdapat sebuah bangsa dengan rupa yang amat sangat cantik, akan tetapi mereka berdiri tanpa negara, tanpa bendera yang berkibar di PBB, juga tanpa kursi di meja diplomasi internasional. Kendati demikian, mereka hidup dengan jantung perjuangan yang menyala. Menjadi pahlawan tanpa negeri yang terus berjuang dalam gelombang kehidupan yang tak kenal ampun. Dalam cakrawala yang gemerlap, mereka bagai bayangan yang terabaikan. Tetapi di dalam hati mereka terdapat nyala api keinginan untuk meraih kebebasan. Mereka adalah orang-orang Kurdi. Suatu bangsa dengan manusia tercantik dan memiliki populasi lebih dari 30 juta jiwa yang tersebar di pegunungan dan lembah-lembah yang kini terbagi oleh batas-batas negara di Timur Tengah. Mengapa bisa bangsa Kurdi tidak diakui oleh negara mereka? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Di Irak bagian utara terhampalah tanah Kurdistan Selatan yang dihuni oleh sekitar 8 juta orang Kurdi. Di Turki bagian timur terdapat Kurdistan Utara yang didiami sekitar 16 juta orang Kurdi. Kemudian di Iran bagian barat, Kurdistan Timur ditempati oleh 8 juta jiwa orang Kurdi. Dan di sisi lain terdapat sepotong wilayah di Suriah dan Armenia yang disebut sebagai Kurdistan Barat. Suatu tempat yang dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang Kurdi. Orang-orang Kurdi ini mendiami dan menetap di semua wilayah yang mereka sebut sebagai Kurdistan. Mereka mengolah tanah dan menjaga warisan budaya mereka yang sangat kaya. Tetapi sayangnya, tanah yang hari ini mereka pijak dan mereka sebut sebagai Kurdistan tidak diakui sebagai negeri. Karena itu mereka menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang hidup tanpa tanah air. Sebuah bangsa yang besar dalam semangat, namun justru tidak terlihat dalam peta politik dunia. Secara historis, bangsa Kurdi dengan darah Aryan yang mengalir dalam urat nadi mereka telah menghuni tanah Kurdistan yang membentang di utara dan timur Laut Mesopotamia sejak zaman dahulu kala, sejak sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sebagai nomaden, mereka bergerak dari pegunungan yang keras menuju daratan Mesopotamia yang subur. Mengembangkan ternak dan bertani serta menjaga tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kebudayaan mereka amat kaya dan beragam, yang tercermin dalam puisi yang diukir dengan bahasa yang unik sejak abad ke-7 Masehi. Melalui musik yang mengalun di istana-istana Emir Arab serta sepatu kulit yang dibuat tahan lama untuk menapaki medan pegunungan di Kurdistan. Masyarakat tradisional Kurdi terikat oleh suku-suku yang dipimpin oleh syekh atau aga yang sangat dihormati. Sebuah kepemimpinan yang karismanya masih terjaga hingga hari ini. Kemudian Islam memasuki bangsa Kurdi sejak abad ke-7 Masehi. Dan sejak itu mereka dikenal di Asia Barat Daya sebagai kelompok yang kuat serta berpengaruh. Mayoritas dari mereka memeluk Islam Sunni, sementara sebagian kecil mengikuti aliran Syiah, terutama yang menghuni wilayah Iran. Terdapat pula sebagian dari mereka yang masih mempertahankan kepercayaan Majusi serta Kristen Ortodoks Syriah. Dan meskipun memiliki bahasa, kebudayaan, dan wilayah yang jelas, sayangnya hingga saat ini bangsa Kurdi belum memiliki negara mereka sendiri. Mereka tetap menjadi minoritas di 5 negara. Dan seringkali digunakan sebagai pion dalam permainan kepentingan bagi negara-negara asing. Tidak satupun negara di sekitarnya yang menginginkan bangsa Kurdi memiliki negara tersendiri. Sebab mereka khawatir akan gangguan keamanan yang mungkin timbul jika mereka diberikan wilayah otonomi. Pada akhir abad ke-19, di tengah gema zaman yang bergolak, bangsa Kurdi mulai terbangun dari tidur panjangnya. Kesadaran akan nasib dan hak untuk merdeka mulai menyala dalam setiap nafas serta langkah mereka, yang kemudian memicu mereka untuk melakukan pemberontakan. Karenanya bisa dikatakan bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh Syekh Ubaidillah pada tahun 1880 di Provinsi Hakkari lebih dari sekedar pemberontakan biasa, melainkan sebuah luapan suara hati yang mendambakan kebebasan.
Surat kabar yang mereka terbitkan yang dengan bangga mereka namai sebagai Kurdistan, ibarat trompet perang yang memekikan keinginan untuk diakui. Lembar demi lembar, kata demi kata, budaya dan gelora perjuangan bangsa Kurdi mulai tersebar luas menembus batas, menggugah hati, serta menggerakkan jiwa. Dan ini kemudian menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan dan pengorbanan untuk mendirikan negara Kurdistan yang independen. Pada tahun 1919, di tengah kekacauan dunia pasca perang, Syekh Mahmud berdiri dengan gagah berani di Sulaimani. Dia mengumandangkan suara kemerdekaan yang telah lama terpendam. Syekh Mahmud memproklamasikan pembebasan Sulaimaniyah dari cengkraman kolonial Inggris, sebuah tindakan yang berani namun juga penuh dengan resiko. Mendengar kekuatan itu, Inggris dengan segala kekuatannya tidak tinggal diam. Pihak Inggris menindas dengan kejam untuk mencoba memadamkan nyala api yang telah dinyalakan oleh Syekh Mahmud. Kendati demikian, peristiwa Sulaimaniyah bukan sekedar pemberontakan, tetapi juga sebuah teriakan bangsa Kurdi yang menuntut untuk diakui. Sebuah peruangan besar-besaran yang pertama kali terjadi abad ke-20. Meskipun gerakan ini akhirnya mengalami kegagalan, tetapi dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas Sulaimaniyah. Pengaruhnya menyebar ke wilayah Iran serta Turki, membangkitkan semangat perjuangan di hati bangsa Kurdi secara keseluruhan. Itulah alasan mengapa bangsa Kurdi tidak diakui oleh negaranya. Apa kalian berminat untuk membawa pulang wanita Kurdi? Terima kasih.